Gue udah bilang sebelumnya kalau gue pengen banget nonton Witcher Layar. Tapi platform streaming pelit dan kikir ini yang cuma nayangin anime doang ngasih regen lock buat Witcher Layar di Indonesia. Mana nggak bisa 2 kali lagi, kan kesel gue ya. Tapi ya udahlah, kalau bahas Crunchyroll kayaknya emang gak bakalan ada habisnya. Orang kemarin aja datanya bocor kayak pemerintah. Kalau semuanya, selamat datang di segmen OS, bukan operating system tapi opini sampah. Yang mana gue pengen minta maaf sebelumnya karena gue udah record, gue udah ngedit tapi terbengkalai gitu. Gue kayak ngelanjutinnya itu kayak males gitu. Jadi ya udahlah, gue coba record lagi yang ya akhirnya mungkin jadi video ini gitu. Mungkin jadi ya kalau misalkan ini diupload berarti jadi, tapi kalau misalkan nggak diupload ya tahu lah ya. Oke, gue pengen sharing first impression gue tentang Witcher Layar, anime yang bisa dibilang paling bagus di season ini, atau lebih tepatnya season kemarin. Ceritanya itu simple banget. Dunia yang ada di anime ini tuh penuh dengan sihir, tapi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa chanting gitu. Tapi aslinya itu cuma akal-akalan elit global biar normis gak bisa pakai sihir. Kayak di negara ini, elit politik yang gak mau mereka ketahuan, jadi mereka udahlah, gua gak nyaman bahas politik anjir. Nyali gua gak sekeras Bang Kevin anjir. Jadi ya udahlah, gua bahas anime lagi. Nah, MC kita si bocah kematian ini nih, itu gua nggak tahu anak ini sengaja apa nggak sengaja gitu. Lihat penyihir lagi chanting sihir gitu, atau lebih tepatnya gambar sihir. Iya, sihir di dunia ini bukan di-chanting tapi diilustrasiin gitu. Begitulah kalau menurut gue. Akhirnya bocil kematian ini nyoba dan it works gitu ya. Ternyata berhasil. Dia bahkan nyoba beberapa sihir juga gitu. Hingga akhirnya dia jiplak dari buku yang dia beli gitu. Dan boom, selamat, Anda mendapatkan tiket VIP menuju neraka. Gue gak tahu lanjutannya gimana, soalnya gue gak jago bahasa Inggris. Tapi ya yang pasti kalau si bocah kematian ini pengen nyelamatin ibunya gitu, dia harus ikut si mas-mas ikemen yang satu ini ya, si Kipli. BTW gue gak tahu ya kenapa nama dia Kipli, tapi tujuannya itu biar mereka nemuin buku yang sama persis dengan buku yang dijiplak sama si bocah kematian ini gitu. Ya kurang lebih begitulah plot ceritanya episode 1. Gue gak tahu lanjutannya gimana karena gue belum lanjut lagi gitu. Banyak banget hal yang pengen gue omongin dari anime ini gitu. Utamanya dari first impression gue nonton episode 1 dan ya gue bakalan omongin ini semua gitu ya kan. Salah satunya itu art style. Entah kenapa gue lihat anime ini rasanya lagi lihat putri-putrian Disney tapi baru diproduksi di tahun 2020-an gitu. Sumpah, gue gak bisa bilang gambarnya sebatas bagus, tapi gambarnya tuh kayak cantik gitu loh. Kalau mau gue bandingin gambar atau art style antara Witcher Layar sama Frieren itu gambarnya kalem dan indah gitu. Tapi di anime ini kesan gambarnya tuh kayak ekspresif dan cantik gitu loh. Kayak yang gue bilang tadi. Di episode pertama ini gue ngerasa gak terlalu tegang gitu. Kalau kalian lihat gimana sinopsis yang gue buat barusan, kayaknya kan tegang banget gitu ya. Tapi gue bakalan bilang kalau kalian salah. Karena faktanya kadang-kadang suasananya dibikin lucu gitu. Padahal ini bukan anime komedi. Misalnya pas si Cocol minta ke emaknya pengen lihat delman Pegasus, dia bilang ke emaknya, aku gak bakalan ngomong aku mau jadi penyihir lagi. Gua gak kebayang seberapa sabar emaknya si Cocol ini tiap hari denger anaknya ngomong hal yang gak jelas. Atau pas si Cocol mau ngintip gitu, dia kan kayak antara bener dan tidak bener ya. Dia bilang pengen lihat tapi gak boleh, tapi penasaran, tapi gak boleh gitu ya. Jadi kayak animenya tuh seolah kayak ayo senyum dong, jangan mikirin detan mulu. Apalagi itu judul belum ada yang dia ACC. Musik, I hate your taste in music. Don't care. gue gak komplain ya sejauh ini. Cuman rasanya pas si Cocol diancam sama si Kipli mau di reset pabrik gitu ya memorinya, kayaknya bakalan lebih cocok pakai musik yang lebih intens biar tegangnya kebentuk gitu. Tapi ini malah kayak musik battle magic gitu. Tapi ya masih oke lah, karena emang momennya lagi kayak momen ajaib juga gitu kan. Kayak momennya itu kayak warna-warni juga gitu. Jadi ya cocok-cocok aja. Lanjut ke animasi, no complain. Bahkan gue ngerasa ini lebih bagus daripada episode pertama Frieren gitu ya. Buat fans Frieren, gue minta maaf tapi emang itu yang gue lihat. Tapi ya udahlah, sekalian gue mau bahas perihal hook. Gue pengen bandingin antara dua anime, yaitu WHA, Witcher Layar, sama Frieren. Frieren, kalau kalian gak into Frieren-nya, kalian gak bakalan nemu apa yang bikin kalian mau lanjutin Frieren gitu. Karena animasi episode 1 itu gak semenonjol itu, gak sebagus yang kayak episode yang ke belakang-belakangnya gitu. Bahkan kalau kalian tahu, buat gua namatin Frieren, gua perlu nonton episode 1. Itu
butuh 2 kali nonton. For real bro, gue jujur, gue nggak bohong. Tapi kalau Witch Hater Lair, hooknya itu udah kena banget. Animasinya udah yang nggak nalar gitu. Kalau kalian nggak into kokonya pun, gue yakin kalian masih mau buat nonton lanjutannya gitu. Satu hal lagi yang bikin anime ini bakalan bagus ya, soalnya gue baru lihat episode 1, episode 2, 3, 4 gue yakin bagus karena ada hal ini juga gitu. Yaitu adalah metode penyampaian cerita. Setelah Koko kecil ketemu penyihir misterius, dia suka banget dengan sihir gitu. Dan dia dengan gamblang bilang kalau dia mau jadi penyihir, padahal dia bukan siapa-siapa di dunia itu. Dia bukan anaknya presiden, cuman bermodalkan sihir nginjek batakonya jadi nyala gitu. Dan emaknya pun bilang kalau Koko bisa mempertahankan sihir itu sampai rumah, mungkin dia bisa jadi penyihir. Dan di tengah jalan Koko nangis dong. Terus dilanjut, sihirnya itu udah nggak ada yang artinya, ya kalian tuh sendiri lah, udah gede masa harus gua kasih tahu juga. Dan itu aja terkait Witch Hater Lair. Gue scripting jam 12 malam, gue ngantuk banget, gue pengen tidur cok. Yaudahlah, see you guys in the next video. Kalau kau niat ngedit.